Jadi gue percaya sih Nay bisa membawa dengan baik perannya di film ini dan energinya bisa ke penonton dengan baik juga. Makanya buktikan tanggal 13 Oktober di bioskop. Masuk. Ya. Enak editnya. Ya, treatment khusus sebenarnya pasti karena ini sesuatu yang belum pernah gue kerjain dan ternyata bikin horor itu lebih susah daripada bikin komedi ya menurut gue atau drama gitu. Dia butuh sensitivitas dan detail untuk membangun suasana kan suasananya udah harus dibangun mencekam sampai akhirnya sampai ke puncak dan sebagainya gitu. Tapi untungnya di Indonesia film horor kualitasnya udah sangat tinggi, diterima di luar negeri juga dan karena itu gue juga berterima kasih kepada Bang Joko, kepada Kimo gitu yang sudah ngangkat derajat. Ya bukan berarti yang dulu jelek, maksudnya sudah menunjukkan kualitas yang baik untuk film horor Indonesia. Jadi gue punya referensi, punya acuan, punya panutan untuk do the same. Sebenarnya ini pengalaman dari kecil karena kan saya anak Jogja, saya lahir di Jogja dan Jogja itu kota yang kulturnya sangat kuat ya. Mungkin di daerah lain di Indonesia juga ada, misalnya Bali atau Mataram atau di Kalimantan gitu, yang Banten gitu, yang kulturnya tuh sangat kuat. Jadi dari kecil kita selalu dididik atau dekat dengan lingkungan yang dikit-dikit kita selamatan yuk, dikit-dikit kita ruatan yuk, dikit-dikit kita ada ritual yang di luar agama ya. Maksudnya ya berbau agama juga ada, tapi lebih ke sudah ada akulturasi dengan kultur daerah setempat gitu. Jadi dari situ tertanam banget kenapa film ini sangat dekat dengan ritual-ritual khusus untuk membuat diri kita lebih selamat dari ancaman maut gitu. Ancaman hal buruk lah gitu ya. Nggak usah ngomongin maut ya, deg-degan. Nah kalau saya di Jogja kan dulu pernah kejadian saat saya remaja, Jogja terancam mau awan panas, cuaca panas gitu, badai panas gitu, dan Sultan bilang ayo wargaku kita bikin sayur lodeh di rumah masing-masing untuk menjamin keselamatan kita semua gitu. Itu kan nempel ya, ini apa sih gitu. Dan gue berpikir kita yang tidak lahir di hari yang buruk aja butuh selamatan kan, supaya selamat. Selamatan kan supaya selamat. Lalu bagaimana orang yang lahir di hari sial? Selamatan seperti apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia korbankan agar hidupnya baik-baik saja gitu. Tonton di bioskop 13 Oktober 2022. Enak ya belok ya? Rabu Wekasan itu dari kecil gue taunya hari sial, disebutnya hari sial gitu ya, karena itu hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dulunya katanya itu hari pertama Nabi Muhammad SAW jatuh sakit untuk pertama kali sampai kemudian meninggal. Jadi orang Jawa dulu percaya bahwa pada hari Nabi jatuh sakit itu Tuhan menurunkan 500.000 penyakit ke bumi gitu. Jadi ada banyak kesialan dan keburukan hari itu ya. Mungkin patut patut dimaklumi karena junjungan Nabi besar Muhammad sakit kan pasti wah itu sial banget ya. Orang yang kita cintai, orang yang kita wah itu hari sial, gua nggak mau hari itu lagi lah gitu. Orang-orang nggak mau ketemu hari itu lagi lah. Makanya di warning mungkin ke generasi-generasi berikutnya sampai hari ini, kalau datang hari itu yuk kita selamatan. Nah, bagaimana anak yang lahir di hari itu? Apa yang harus dia lakukan? Nah, Nay di sini mewakili karakter generasi sekarang yang sudah sangat berjarak dengan kultur, sangat berjarak dengan kepercayaan seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika ada generasi lama yang percaya dengan kepercayaan mistik seperti itu, kultur seperti itu, dan anak muda sekarang yang tidak percaya dengan hal seperti itu? Tonton di bioskop 13 Oktober 2022. Menarik banget lah pastinya Rabu Wekasan dimasukin ke dalam film ini karena kan memang kalau setahu aku nggak banyak film yang menceritakan tentang mitos juga ya gitu, mengambil unsur mitosnya gitu. Tapi di sini kan yang tadi Mas Fajar bilang ada kita hidup di dunia modern yang dimana ternyata mitos itu masih sangat dipercaya sampai sekarang gitu. Bahkan
ternyata kemarin kita ada special screening tanggal 21 ya Mas ya, 21 September khusus untuk orang-orang yang lahir di hari Rabu bisa nonton bareng sama kita. Nah hari Rabu itu tepat dengan hari Rabu Wekasan yang jatuh di tahun ini. Nah dan di situ tuh ternyata kita juga baru tahu, aku baru tahu kalau masih banyak banget masyarakat di Indonesia yang melakukan ritual Rabu Wekasan. Iya, ritualnya masih rame banget ya Mas ya. Masih ada. Ya sebenarnya kan di banyak kebudayaan melakukan hal yang sama ya, kayak di luar negeri mungkin Halloween. Terus di Meksiko atau di Amerika Selatan yang hari kematian yang kita ya kan yang di film apa tuh yang ya kartun animasi. Yang kakeknya gitaris itu kan, ya kan itu awalnya hari kematian gitu-gitu. Sama mungkin di Bali ada, di ini ada gitu. Namanya beda-beda. Tiap daerah punya kepercayaannya ya. sendiri. Di Korea juga ada hari sial namanya. Cuman gue lupa tanggalnya ya, nyebutnya hari sial gitu. Waktu iya kemarin ada di sana. Makanya relate kita kemarin sampai Korea, Ina sampai Korea itu karena relate. Mereka juga ada di Korea juga ada nih hari sial. Makanya yang nonton nangkap maksudnya hari sial itu. Kepercayaan iya berbeda. Kalau aku kan memang lahir dari papa kan orang Jawa ya, jadi ada darah Jawa mengalir nih. Nah untuk mitos-mitos itu udah banyak dikasih tahu dari aku masih kecil. Jadi sebenarnya aku nggak asing lagi dengan mitos yang ada. Tapi untuk Rabu Wekasan sendiri jujur aja aku baru tahu pada saat aku mau syuting gitu. Karakter yang aku perankan itu lumayan juga sih risetnya, karena di sini kan aku berperan sebagai perempuan yang bekerja di kayak minimarket, supermarket lah ya. Nah di situ aku cari tahu juga gimana sih orang yang bekerja di supermarket hidupnya seperti apa sih gitu. Terus aku kan di situ hamil, jadi pembawaannya tuh kayak apa, pressure dalam hidupnya gimana, terus body language-nya kayak apa gitu. Nah itu ya pasti aku pelajarin juga. Ya aku pasti banyak ngobrol sama mama gitu, cuman kalau mama ngedikte gitu enggak, karena kan semuanya kita balikin lagi sama bapak sutradara ya kan. Jadi semuanya pasti ya kita diskusikan bareng-bareng, mama ngasih ide gitu. Tapi apakah ini masih selaras sama karakter, sama situasi yang ada atau enggak gitu. Keren banget. Bukan servis ya? Enggak bohong. Kelihatan kan kerennya kan kelihatan. Nanti kita kasih emoji. Aku dibimbing banyak banget sama Mas Fajar, apalagi nih film pertama aku dikasih tau banyak, belajar banyak dari Mas Fajar. Dan Mas Fajar kan orangnya begini, luas banget, hangat gitu. Terus kita banyak diskusi, banyak dikasih tahu banyak, aku dikasih tahu banyak sekali hal baru. Dan kayak aku nggak ngerasa ada pressure. Awalnya aku mau ketemu Mas Fajar deg-degan sekali memang, karena siapa sih nggak tahu gitu ya Mas Fajar ya. Tapi ternyata begitu aku ketemu Mas Fajar itu bisa menyampaikan sesuatu tuh dengan cara yang enak banget gitu, yang bikin kita jadi langsung ngerti, oh maksudnya gini, oh begini gitu. Kalau saya sih seluas-luasnya nggak masalah. Cuman kan kemudian kita ngarahin untuk kembali ke track gitu. Tapi jadi rasa itu kan sama-sama kita yang punya gitu. Jadi biarkan dia tumbuh dan berkembang sebagai karakter. Nanti tinggal kita part ini keluar jalur, tapi bukan berarti nggak penting. Tapi jadikan memori kayak kenangan masa lalu si karakter, keinginan masa depan si karakter gitu. Jadi nggak eksplorasi, nggak usah kita stop gitu, tapi dia jadi tumbuh karakternya kan, jadi hidup gitu. Intinya kan kita membuat film itu kan ini kan seni untuk membuat orang lain believe kan. Seeing is believing gitu. Jadi walaupun kita berakting seperti apapun, kalau nggak ada rasa yang kelihatan pasti nggak akan connect kepada penonton. Jadi gue percaya sih Nay bisa membawa dengan baik perannya di film ini dan energinya bisa ke penonton dengan baik juga. Makanya buktikan tanggal 13 Oktober di bioskop. Karena memang festivalnya digelar duluan sebelum jadwal tayangnya di Indonesia. Iya kan? Dan appreciate juga kita bahwa Bifan kan memang festival khusus film-film genre ya.
horror, thriller gitu, action gitu. Karena kotanya memang dulu kotanya tuh Red District lah, gitu. Red Districtnya Seoul. Gitu. Jadi dia memang festivalnya tuh yang strange, yang misterius gitu. Dan ketika kita kirim filmnya ke sana, mereka melihat lah ya kalian harus tahu lah potensi. Nanti kalau udah nonton kalian tahu kenapa film ini bisa sampai ke sana gitu ya. It's not horror. Kalau gua ngomong ini nggak kayak horror pada umumnya gitu kan, nanti kesannya kayak kita bikin yang aneh-aneh ya. Klise banget ya. Klise kan? Semua horror pasti ngomong gitu kan? Ya, tapi kalau kalian nonton tanggal 13 itu kalian akan tahu kenapa. Oh iya, gua tahu nih kenapa kok ini bisa sampai ke sana gitu. Dan gua tuh bersyukur juga, berarti apresiasinya kan terhadap film Indonesia lebih baik, di luar sudah pada ngeliat gitu. Nah tinggal kan kedepannya nextnya mau apa nih yang kita kirim. Nggak harus saya ya, maksudnya ini semua filmmaker gitu. Karena kan udah didobrak sama Joko, udah didobrak sama Timo. Kita tinggal, ya gue di sana sih apresiat karena semua orang kenal Joko, semua orang kenal. Jadi kita ke film kita sudah lebih mudah masuknya, lebih mudah dicernanya gitu. Dan tinggal belakang kita atau saya berikutnya akan seperti apa. Kalau yang pertama sih karena gue penakut. Oke. So kalau kalian penakut, kalian percayalah ya film ini tidak akan tidak akan sangat menakutkan sampai kamu nggak bisa nonton gitu kak. Sampai kamu nggak bisa menikmati gitu. Jadi believe ini tetap bisa kalian nikmati dengan enjoy ya. Bukan ini nggak cuma jedar-jedar doang jump scare gitu enggak. Tapi yang pertama harus aku lawan kan ya diriku sendiri karena aku orangnya penakut banget gua. Lewat kuburan aja belok gitu. Nggak mau ditinggal sendiri pokoknya. Berarti selama di lokasi syuting nggak pernah ditinggal sendiri? Iya. Nggak pernah karena kita kan syuting juga lokasinya tuh hanya ada satu rumah aja di tengah-tengah lahan yang 20 hektar ya mas ya, dan nggak ada lampu. Untuk masuk ke dalam lokasi syuting kita itu tuh kayak lampunya minim sekali, bahkan kalau kita pakai ojek online misalkan atau mau kirim makanan nggak ada yang mau masuk ke dalam karena mungkin disangkanya ditipu atau apa, ini tempat apaan nih gitu. Serem ya. Jadi kita syuting filmnya menegangkan film horor tapi di lahan yang seperti itu ya, kita nggak ada yang mau lah pisah-pisah, semuanya ngumpul. Kalau aku sih yang pertama, setiap film pasti ada yang suka ada yang enggak, dan itu enggak masalah. Semua hal pasti ada yang suka ada yang enggak. Pemilu presiden aja ada yang milih ada yang enggak. Jadi kalau aku sih yang penting yang suka lebih banyak daripada yang enggak. Yang suka harus berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang enggak. Kenapa Jokowi jadi presiden kan karena yang suka lebih banyak daripada yang enggak. Iya, pasti ada. Nggak mungkin semua orang, kita bikin sebuah karya semua orang suka, tuh nggak mungkin. Tapi percayalah setiap kritik itu akan didengar dan setiap pujian akan diucapkan terima kasih gitu, dan tidak bikin kita besar kepala gitu. Dan setiap karya pasti apapun yang kalian bikin ke depannya, siapapun kalian gitu ya, kalian bikin apa aja pasti akan ada yang suka deh. Tapi berdoalah supaya yang suka berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang tidak. Dan fokuslah pada yang suka. Iya, jangan fokus pada yang nggak suka. Orang udah nggak suka, mau kamu urusin tetap nggak suka. Iya sih. Karena dari awal. Iya, mending kamu fokus aja sama yang sayang sama kamu daripada sama cewek yang nggak udah nolak-nolak, ya kan? Iya. Masuknya enak ya. Mudahan semuanya bisa terhibur kayak yang tadi Mas Fajar bilang. Jadi ini tuh bukan hanya film horor yang jump scare, kaget, takut, tegang, nggak begitu, tapi ada banyak banget unsur yang lain di situ yang sangat bisa dinikmati. Halo, saya Naysila Mirdad. Halo saya Fajar Nugros. Jangan lupa nonton film Inang yang dibintangi oleh Naysila Mirdad di bioskop. Terima kasih yang disutradarai oleh Bapak Fajar Nugros. 13 Oktober 2022 di bioskop kesayangan kalian. Kesayangan Anda.